Halo teman-teman dokter online. Wah, nggak kerasa ya COVID-nya di Indonesia udah berjalan selama 2 tahun dari tahun 2020. Nah, karena sekarang angkanya mulai naik lagi, kita refresh lagi yuk sedikit tentang COVID-19 ini. Yang pertama mau kita bahas adalah gejala COVID-19. Karena ternyata sudah berjalan 2 tahun, tapi masih ada teman-teman yang menanyakan gejala ini termasuk gejala COVID bukan? Atau sekarang gejala COVID apa aja sih? Nah, gejala COVID-19 ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan gejalanya masih sama seperti batuk pilek pada umumnya. Biasanya pasien-pasien mengeluh batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, kemudian badan linu-linu. Belakangan ini banyak banget dapat pasien yang juga mengeluh sakit kepalanya hebat banget. Selain itu ada juga yang masih mengeluhkan kehilangan penciuman dan perasa. Ada juga yang mengeluhkan sesak nafas. Selain itu ada lagi nih gejala-gejala lain seperti mual muntah, perut kembung, diare, dan ada juga yang sangat-sangat lemas. Jadi gejalanya sangat bervariasi di tiap-tiap orang. Jangan lupa ada juga yang OTG. Jadi kalau kamu ngerasa sehat-sehat aja, tapi kamu baru kontak dengan orang yang mungkin kita curigai atau mungkin dia sudah terkonfirmasi COVID-19, coba deh kamu juga swab untuk memastikan bahwa diri kamu benar-benar negatif atau enggak. Karena ingat ada yang namanya OTG. Berdasarkan tingkat keparahannya, COVID-19 dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, OTG atau tanpa gejala. Jadi pasiennya benar-benar tidak ada gejala apa-apa. Saturasinya kalau dicek juga bagus, 97-90% dan tidak ada sesak nafas. Yang kedua, itu derajat ringan. Gejalanya sama kayak yang tadi saya sebutin di awal, kayak batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan. Tidak ada sesak, saturasinya juga masih bagus. Kemudian derajat berikutnya adalah derajat sedang. Nah, ini gejalanya sama kayak ringan, tapi ada tambahan, yaitu nafasnya mulai cepat. Frekuensinya 20-30 kali per menit, di mana normalnya adalah 12-20 kali per menit dalam kondisi tenang. Kemudian saturasinya juga ya udah mulai agak turun tuh, bisa 93-95%. Nah, teman-teman kalau mau ngukur frekuensi nafas, nyalain timer atau stopwatch, dalam kondisi tenang, duduk, relax gitu ya, teman-teman mulai menghitung. Dalam 1 menit atau dalam 60 detik, teman-teman berapa kali bernafas. Kemudian ada lagi nih derajat berikutnya, derajat berat. Kalau derajat berat, pasiennya udah nafasnya cepat, sesak nafas nih. Frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit. Kemudian saturasinya juga udah 93% ke bawah. Nah, kalau teman-teman merasa mengalami derajat yang berat, lebih baik kalian ke rumah sakit untuk diperiksa langsung dan dimonitoring di rumah sakit. Nanti setelah dievaluasi akan dipertimbangkan bisa isoman di rumah atau lebih baik rawat inap di rumah sakit. Nah, sekarang ini saya rasa teman-teman juga udah mulai familiar dengan alur telekonsultasi untuk pasien COVID-19. Kemenkes sudah banyak membantu kita, membantu dokter, membantu pasien untuk pengobatan COVID-19 supaya semua teman-teman yang sakit gampang menjangkau dan dijangkau. Kalau kalian merasa ada gejala COVID-19 atau baru kontak erat, kemudian ya pokoknya kalian mencurigai atau pengen tahu aja, kalian lebih baik swab di lab yang terafiliasi dengan Kemenkes. Atau kalian boleh juga swab di rumah. Kalau hasilnya positif atau kalau negatif tapi kalian ragu, kalian boleh swab lagi di lab yang terafiliasi dengan Kemenkes kebesokannya atau jeda 24 jam dari pemeriksaan atau swab yang pertama. Nah, kalau kalian terdeteksi positif, data kalian akan masuk ke database Kemenkes dan kalian akan mendapatkan WhatsApp dari Kemenkes. WhatsApp-nya tuh centang biru, verified gitu ya, bahwa kalian berhak melakukan telekonsultasi secara gratis dan mengikuti program isoman itu. Atau kalau kalian udah dapat hasilnya positif tapi kalian belum dapat WhatsApp-nya, coba deh kalian cek NIK kalian udah terdaftar atau belum di web Kemenkes. Kalau kalian terdaftar atau kalian sudah mendapatkan WhatsApp dari Kemenkesnya, kalian bisa tuh melakukan konsultasi online untuk mengikuti program Kemenkes ini. Jangan lupa sebelumnya kalian siapin dulu nama kalian, kemudian NIK kalian, nomor telepon kalian, email kalian.
Nah, terus nanti kalian tinggal ikutin alurnya aja. Kalian konsultasi, kalian ceritakan gejala kalian, dan jangan lupa kalian sebutkan berapa frekuensi nafas kalian dalam 1 menit. Kemudian kalian merasa sesek atau enggak. Kayak gitu. Nanti setelah kalian konsultasi, kalian akan diberikan resep-resepnya. Itu kalian bisa download resepnya atau kalian capture resepnya. Kemudian resepnya di-upload ke website Kemenkes. Nah, dari situ nanti kalian akan mengikuti alurnya aja. Selanjutnya apa? Selanjutnya sih cuma nunggu, dan kalian bisa tracking juga obat kalian udah sampai mana atau prosesnya udah sampai mana. Kayak gitu. Jangan lupa ya untuk masukin nama alamat emailnya itu yang benar, yang teliti. Kadang suka kayak salah huruf gitu. Misalkan nih, misalkan ya namanya siapa ya, budiman@gmail.com harusnya. Tapi kadang-kadang tuh bisa ngasih ke dokternya budimat atau budima@gmail.com, atau gmailnya nggak gmail tapi gnail, jadi kayak nyelip-nyelip gitu. Cuman kan karena dokternya juga melayani lebih dari satu pasien di waktu yang bersamaan, sehingga biasanya dokternya juga udah nggak ngecek lagi. Jadi kalian ngasih emailnya apa ya kita langsung kopasin, terus nanti akhirnya kalian nggak terima email itu, email resepnya, karena itu resepnya nanti akan di-emailkan ke email kalian masing-masing. Jadi jangan lupa isi identitasnya tolong yang teliti. Kapan pasien COVID-19 perlu ke rumah sakit? Yang pertama, kalau kalian merasa gejalanya berat. Kemudian yang kedua, kalau kalian ada komorbid dan kalian merasa gejalanya berat, atau kalian nggak yakin, kalian boleh konfirmasi. Tapi ada baiknya sih kalau misalkan kalian nggak yakin, kalian boleh coba telekonsultasi juga. Kalau masih nggak yakin juga, apa boleh buat? Coba ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, tujuan adanya telekonsultasi ini sebenarnya adalah untuk mengurangi kepadatan di rumah sakit. Jadi benar-benar yang untuk gejala berat. Jadi kalau teman-teman setelah nonton video ini dan kalian ngikutin, kemudian kalian menilai diri kalian dan kalian merasa ini termasuk gejala berat dari frekuensi nafasnya berapa kali per menit, lebih dari 30, atau saturasinya rendah, atau kalian ada komorbid yang tidak terkontrol. Oh ya, komorbid ini adalah penyakit penyerta. Biar keren sebutnya komorbid, karena itu aliasnya juga sih komorbid. Nah, kalau kalian ada komorbid yang tidak terkontrol, misalkan diabetes atau kencing manis, gula darahnya tidak terkontrol, hipertensi, tensi tinggi, tensinya tidak terkontrol gitu ya. Nah, kalian boleh coba assess diri kalian lagi di rumah sakit untuk dinilai bersama nih. Oh iya, frekuensi nafasnya benar nih, 40 kali per menit. Oh iya, saturasinya 90%. Udah deh, langsung ke rumah sakit aja. Nanti dinilai di rumah sakit lagi dan akan ditentukan, dievaluasi lebih baik isoman atau lebih baik di rumah sakit. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.